Baru-baru ini telah terjadi satu gempa bumi yang mengguncang Tuban di Gresik. Berikut adalah 5 penyebab utama terjadinya gempa bumi. Gempa bumi yang paling umum terjadi disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu pergerakan dan interaksi lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Bumi terbagi menjadi sejumlah besar lempeng tektonik yang bergerak secara lambat, namun terus-menerus. Ketika lempeng-lempeng ini bertabrakan, saling melepaskan, atau bergeser satu sama lain, energi yang tersimpan dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Dua jenis pergerakan lempeng utama yang menyebabkan gempa bumi adalah pergerakan konvergen, bergeser ke arah satu sama lain, dan pergerakan divergen, bergerak menjauh satu sama lain. Gempa bumi juga dapat dipicu oleh aktivitas vulkanik, terutama selama proses letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi biasanya disertai dengan pelepasan tekanan yang kuat di dalam kerak bumi, yang dapat menyebabkan gempa bumi vulkanik. Kanan dari magma yang mendesak ke permukaan dapat memicu retakan dan pergeseran di dalam kerak bumi, menghasilkan gempa bumi yang terasa di wilayah sekitarnya. Gunung berapi yang aktif seringkali menjadi sumber gempa bumi regional. Meskipun tidak seumum dua penyebab sebelumnya, aktivitas manusia juga dapat menyebabkan gempa bumi. Salah satu contohnya adalah pengeboran minyak dan gas bumi yang dalam jumlah besar dapat mengubah tekanan di dalam kerak bumi dan menyebabkan pergeseran struktur geologi yang dapat memicu gempa bumi. Penggalian tambang yang besar juga dapat menyebabkan gempa bumi, terutama jika dilakukan di daerah yang memiliki kepekaan seismik. Pengisian waduk besar juga dapat menyebabkan gempa bumi induksi karena perubahan tekanan dan penimbunan air yang signifikan di dalam kerak bumi. Gempa bumi induksi terjadi ketika gempa bumi di suatu wilayah memicu gempa bumi di wilayah lain yang terhubung secara geologis melalui reaksi gelombang yang merambat di dalam bumi. Gelombang seismik dari gempa bumi primer dapat merambat melalui kerak bumi dan menyebabkan stres tambahan di area yang jauh dari epicentrum asli. Meskipun gempa bumi induksi biasanya lebih kecil dalam magnitudo daripada gempa bumi primer, mereka masih dapat memiliki efek merusak terutama jika bangunan dan infrastruktur di wilayah tersebut tidak memadai dalam menghadapi gempa bumi. Gempa bumi kelelawar terjadi di dalam lempeng tektonik samudra di bawah lautan. Mereka disebabkan oleh pergerakan sesar atau lempeng tektonik yang aktif di dasar laut. Gempa bumi ini seringkali terjadi di zona-zona subduksi atau zona-zona transformasi di mana lempeng-lempeng tektonik bertabrakan atau saling bergeser satu sama lain di bawah permukaan laut. Gempa bumi kelelawar dapat memicu tsunami yang mematikan jika terjadi di kedalaman dangkal dan memiliki magnitudo yang cukup besar. Buat kalian semua sahabat beriman, jangan lupa subscribe, like dan share video ini.